lagi sama saya di sini, Arbi Kristiana Wakananta Mikom. Hari ini kita masuk di produksi radio pertemuan keempat. Ya, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi, hari ini kita akan ngebahas mengenai penerapan jurnalistik dalam produksi berita radio. Ya, apa aja sih, Bu? Sebagai seorang penyiar atau tim dalam produksi radio itu sendiri, kalian itu harus membuat sebuah berita, ya. Beritanya itu semakin banyak orang yang berkepentingan dengan informasi yang disampaikan, semakin tinggi juga news value, ya. Jadi gimana dari nilai berita itu sendiri, ya, penting untuk kalian pilih supaya bertujuan supaya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi dalam arti berita yang kalian pilih itu merupakan memiliki kepentingan bagi orang lain, ya. Jadi jangan cuma berita bagi kepentingan diri kalian sendiri, harus memberikan informasi yang paling dibutuhkan, diharapkan, serta diminati oleh masyarakat. Jadi jangan cuma kayaknya tentang topik A aja deh atau topik B aja deh, kayaknya ini bagus deh untuk dibahas, padahal itu gak ada manfaat bagi orang lain, ya. Jadi harus dipilih beritanya. Selain itu juga dalam menentukan sebuah berita, nanti kalian urutin bagaimana cocoknya. Oh, kalau siaran pagi tuh berita apa ya? Kayaknya berita kriminal deh, yang kecelakaan, pembunuhan, mutilasi, dan lain-lain. Menurut kalian gimana? Shock gak sih kalau masih pagi terus udah dengerin radio yang isi beritanya itu tentang kriminal? Kurang cocok, ya. Jadi kalau pagi-pagi mungkin siarannya kalian harus menyiarkan berita yang seenggaknya tuh yang happy ya, mengenai mungkin penanganan COVID itu masih bisa, ya. Jadi jangan terlalu hard news yang serem-serem, guys, karena kalau berita yang seperti itu mungkin lebih cocok di siang hari atau malam hari, ya. Jadi harus disusun dengan baik dan benar supaya mana dulu nih yang paling penting beritanya untuk disampaikan, ya. Jadi urutannya juga harus diperhatikan, mana yang bisa di awal, mana yang bisa di akhir, dan juga gimana bikin supaya menarik, supaya alurnya pas, ya, sehingga halayak dapat mengikuti siaran kalian dengan baik dari awal sampai akhir. Oke? Kriterianya apa sih? Gimana sih, Bu? Tadi kan Ibu bilang berita itu harus ada news value-nya. Berarti gimana, Bu, cara saya menyusunnya itu? Jadi pertama adalah misalkan radio kalian di Bandung, ya. Mungkin audiensnya adalah sekitar Bandung, ya. Berita apa yang lebih cocok? Apakah mungkin berita mengenai orang Bandung atau daerah Tangerang? Lebih cocok mungkin dari segi berita-berita yang ada terjadi di Bandung, ya, supaya orang juga lebih aware dan lebih senang untuk mendengarnya. Selanjutnya impact-nya. Seberapa besar impact dari berita yang akan kalian sampaikan? Apakah memang nggak ada impact-nya, atau wah ini besar banget nih impact-nya? Jadi dari segi audience impact tadi juga ada yang namanya proximity, ya. Proximity. Jadi gimana sumber berita itu dekat dengan halayak. Kayak tadi audiensnya orang Bandung, ya kalian memberitakan mengenai hal Bandung aja. Tapi mungkin bisa diselipkan beberapa berita dari negara lain atau mungkin daerah lain, ya. Jadi fokusnya di Bandung. Terus juga timeline-nya, jadi harus juga jangan yang udah jadul gitu baru kalian beritakan, ya. Jadi yang boleh diberitakan mungkin dalam yang kejadian kemarin atau maksimal banget seminggu, ya. Terus prominence di sini adalah ada beberapa public figure yang bisa kalian sampaikan. Jadi jangan cuman kalian doang yang kenal orang itu yang mau kalian sampaikan, tapi harus banyak orang yang udah tahu atau public figure tadi. Terus bisa juga dari segi keunikan atau unusualness, ya. Jadi keunikan kalian itu, berita kalian yang kalian sampaikan itu harus mengandung hal unik. Dan yang terpenting, kalau misalkan ada pro kontra atau konflik, itu bisa kalian sampaikan juga supaya berita kalian lebih menarik, ya. Perubahan nilai berita, kalau zaman dulu, ya, kita bahas mengenai KDRT, mungkin itu suatu hal yang tabu, ya. Kalau zaman sekarang gimana? Itu suatu hal yang biasa, ya. Maksudnya bukan saya membiasakan ya biasa aja KDRT, bukan, tapi hal tersebut bisa lebih diomongin pada zaman sekarang dibandingkan zaman dulu, ya. Selanjutnya juga mengenai go green, ya, efek perubahan lingkungan. Kalau dulu kan kayaknya iya apa sih kok pakai sedotannya dari ini sih stainless, ya. Kalau sekarang mungkin udah menjadi suatu hal yang biasa, ya. Jadi ada beberapa perubahan nilai berita. Dan selanjutnya pemilihan umum atau sebentar lagi ada pilkada, ya. Jadi sensitivitasnya pada saat pilkada membicarakan partai politik mungkin menjadi lebih sensitif dibandingkan tidak pada masa pilkada.
Penyajian programnya gimana Bu? Kalau tadi kan udah ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada news ya. News itu ada hard atau ada juga yang soft news. Ada current affair, berisi fakta dan narasumber. Ada news of the day atau berita terkini ya. Jadi ada copy, voicer, paket atau vox pop. Vox pop itu adalah kalian menyajikan pandangan atau pendapat dari si halayak kalian. Misalkan kalian udah wawancara orang terus kalian siarkan situ, itu namanya vox pop. Ada juga feature, dokumenter, dan terakhir news magazine ya. Jadi nanti dipilih aja puasnya mau bikin apa, karena dari beberapa program itu atau beberapa perbedaan jenis dari radio tadi itu kalian bisa pilih mau yang mana, apakah mau hard news, soft news, news magazine, atau yang lainnya ya. Jadi kurang lebihnya itu aja untuk materi hari ini. Segera dipersiapkan dengan baik ya. Bye.